tapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik? Atau baik-baik saja? Cukup baik. Seringkali sapaan apa kabar dijawab dengan sebuah ungkapan yang terkesan formalitas. Apa kabar? Jawabnya baik-baik saja. Meskipun di dalam hati kita tidak baik-baik saja. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah perikop, di bawah tema kasih Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang atau setiap kita yang hadir di sini pasti lebih siap untuk menghadapi dan mengalami peristiwa yang membahagiakan. Setiap kita pasti tidak siap dengan peristiwa yang tidak membahagiakan. Tidak ada orang yang cukup siap berhadapan dengan peristiwa kematian, kehilangan, atau dengan perasaan hampa, atau tidak ada orang yang siap dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Walaupun kita tahu bahwa hal-hal itu bisa terjadi, kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi meskipun itu pasti, rasanya sulit dan tidak mampu untuk kita menghadapi peristiwa yang tidak mengenakan itu dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi duka, menghadapi peristiwa yang tidak mengenakan atau yang memberikan kehampaan ketika itu datang? Kalau kita baca dalam pembacaan kita tadi, Maria dan Marta itu tidak menduga atau tidak siap atau tidak membayangkan bahwa saudara mereka Lazarus yang sementara sakit itu akan meninggal. Kehilangan saudara mereka bukanlah hal yang sudah dipikirkan atau dibayangkan saat itu. Mereka masih memiliki harapan bahwa Lazarus pasti akan sembuh. Dan berita soal Lazarus yang sakit itu disampaikan juga kepada Yesus. Dan dengan harapan ketika Yesus mendengar itu, supaya Yesus datang dan mengunjungi Lazarus. Tetapi apa yang terjadi setelah mendapatkan kabar tentang Lazarus yang sakit? Yesus melakukan apa? Yesus menunda untuk segera berkunjung ke Betania. Kalau kita melihat sepintas, seperti Yesus sengaja untuk membiarkan Lazarus atau membiarkan kondisi Lazarus sakit dan mengabaikan Maria dan Marta yang mengharapkan pertolongan dari Yesus. Apa yang dianggap sebagai keterlambatan Yesus untuk menolong, justru semua ada dalam rencana. Yesus punya tujuan dan maksud kenapa dia harus datang terlambat, meskipun 4 hari keterlambatan. Tuhan tahu apa yang dia perbuat bagi Lazarus. Walau kelihatannya kita mungkin berpikir Yesus sengaja untuk tidak datang, tidak segera pergi menjumpai Lazarus. Ketika Yesus telah sampai ke kota Betania,
Lazarus kalau dalam pembacaan kita itu sudah 4 hari dia berbaring dalam kubur, atau sudah 4 hari dia meninggal. Maria dan Marta mengalami kesedihan dan duka yang teramat panas sekali. Banyak orang datang untuk menghibur, banyak orang datang untuk menguatkan Maria dan Marta. Kehadiran banyak orang-orang Yahudi yang datang untuk menghibur Maria dan Marta tidak mampu membuat duka dan rasa hampa karena kehilangan Lazarus itu pun segera berlalu. Tidak mampu membuat Maria dan Marta untuk menjadi lebih kuat. Beratnya duka dan kehilangan daripada Maria dan Marta terlihat dari cara Marta menyampaikan isi hatinya kepada Yesus. Marta menyatakan apa saja yang ada dalam hatinya, dan dia berkata, andai saja Yesus segera datang, Lazarus pasti tidak mati. Andai saja Yesus segera datang, saudara laki-laki saya tidak mati. Adalah sebuah ungkapan ketidaksiapan, adalah sebuah ungkapan ketidakrelaan atas duka yang mereka alami. Tentu masih ada harapan dalam hati supaya Lazarus tetap hidup dan ada bersama-sama dengan mereka. Segera setelah berjumpa dengan Yesus, Marta kemudian dia tidak tinggal diam. Dia pergi memberitahu Maria yang juga tengah larut dalam kesedihan bahwa Yesus datang. Kehadiran Yesus membuat Maria beranjak dari kesedihan. Dia berlari pergi menjumpai Yesus dan juga menyampaikan perasaan duka yang sama seperti Marta. Seandainya Yesus segera datang, Lazarus pasti masih hidup dan tertolong. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa Maria dan Marta tidak menyembunyikan perasaan duka mereka di hadapan Yesus. Mereka mengekspresikan perasaan mereka secara nyata. Mereka tidak menutupi dan tidak bertindak seolah-olah mereka kuat menghadapi duka dan rasa hampa yang datang pada saat itu. Mereka bahkan menyampaikan perasaan mereka, menyampaikan harapan mereka dengan mengandaikan Lazarus akan terus hidup seandainya Tuhan segera datang. Melihat Maria dan Marta yang sedang ada dalam perasaan sedih, perasaan duka, Yesus pun menangis bersama-sama dengan mereka. Yesus berempati dengan perasaan duka yang mereka alami. Yesus turut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Kalau kita baca di situ dikatakan Yesus menangis, tidak hanya sekedar meneteskan air mata. Kata yang dipakai yaitu masgul. Masgul merupakan erangan atau raungan kesedihan dari dalam diri, bukan hanya tangisan yang jatuh air mata, tapi raungan hebat akibat mengalami peristiwa yang sangat berat, pilu dan terpukul. Yesus juga melakukan itu. Yesus menangis dan Yesus mengekspresikan tangisan. Kehadiran Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan untuk melarang mereka sebagai orang yang lemah dan tidak punya iman. Kehadiran Yesus bukan untuk melarang Maria dan Marta untuk menangis, atau menyuruh mereka berhenti menangis, atau menghakimi mereka sebagai orang yang kalau menangis berarti lemah dan tidak punya iman. Namun Yesus hadir menangis bersama dengan mereka, sebab hati Yesus tersentuh saat melihat Maria dan Marta yang berduka. Yesus hadir meneguhkan mereka. Yesus hadir mendengarkan mereka. Dan kehadiran Yesus
adalah kehadiran yang penuh dengan empati, membawa penghiburan kepada mereka. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang memenuhi atau mengisi ruang hampa, ruang kesedihan, dan mengubah duka menjadi sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa berharap kepada Yesus yang berempati itu tidak sia-sia. Yesus menyampaikan bahwa Lazarus tidak mati, dia hanya tidur. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita, bagaimana mungkin dia bangkit sedangkan dia sudah beberapa hari meninggal dunia, dia sudah beberapa hari ada dalam kubur dan pasti juga sudah membusuk. Ini bagian dari rencana Yesus bagi mereka. Yesus membangkitkan Lazarus. Ia melepaskan Lazarus dari belenggu kematian. Tujuan atas kematian Lazarus ini supaya dengan kebangkitan Lazarus, orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu, yang menolak Yesus, menjadi percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita perlu renungkan dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini? Yang pertama, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari rasa duka dan hampa. Tidak ada orang yang bisa menolak dari rasa kehilangan orang yang kita kasihi. Atau tidak ada orang yang bisa terbebas dari kekecewaan atau disakiti. Tidak ada orang yang kebal dengan kesedihan atau perasaan kosong atau perasaan hampa. Sebab kenyataan hidup tetaplah adalah kenyataan hidup. Kita hanya perlu siap untuk menerima jika kenyataan hidup itu akan terjadi pada diri kita. Kita juga harus realistis dengan semua dinamika kehidupan yang kita alami, bahwa semua ada waktu, kata pengkhotbah. Tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dalam hidup ini. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup ini terjadi secara berpasang-pasangan. Ada suka, berarti ada duka. Ada sehat, berarti ada sakit. Ada sukses, berarti ada kegagalan. Ada tertawa, berarti ada menangis. Serta peristiwa lain yang terjadi silih berganti dalam hidup ini. Maka motivasi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita percaya dan beriman kepada Yesus, bukan supaya Tuhan menghalau dan membuat kita terhindar dari semua kenyataan hidup ini, tetapi kita percaya kepada Yesus supaya kita dikuatkan oleh Tuhan ketika kita menghadapi setiap peristiwa itu. Ketika peristiwa itu datang, ketika senang datang, kita bersyukur, dan ketika susah itu datang, kita juga tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga saat duka dan hampa atau saat ketidak mengenakan datang dalam hidup itu, kita tidak lagi mengatakan begini, percuma saya percaya kepada Yesus, percuma saya sekian tahun melayani Dia dengan tulus, percuma saya melakukan kebaikan, tetapi malah Tuhan membiarkan saya menderita dan mengalami semua ini. Tidak jarang bahwa pernyataan-pernyataan itu seringkali datang ke dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi duka dan hampa yang datang dalam hidup ini, menangislah. Menangis adalah sebuah ekspresi yang biasa kita jumpai, walau semua orang belum sepenuhnya merdeka untuk mengekspresikan kesedihan karena tuntutan-tuntutan tertentu. Apalagi jika laki-laki menangis, dianggap sebagai sebuah ekspresi yang aneh atau berlebihan, dianggap lemah,
atau dianggap cengeng dan tidak gentleman. Masa itu saja menangis? Tidak hanya laki-laki yang kemudian tidak begitu merdeka untuk mengekspresikan kesedihan dengan menangis, tetapi juga para pelayan tidak begitu mengekspresikan kesedihan mereka. Pendeta, vikaris, guru Injil, penatua, diaken dipaksa untuk menjadi sosok yang harus kuat dan tegar, tidak boleh menangis secara sembarang. Sehingga ketika tiba-tiba ada pelayan yang menangis, dianggap tidak bisa menjadi teladan soal bagaimana harus kuat. Kenapa harus menangis? Harusnya jadi contoh buat kami yang tidak bekerja di ladang Tuhan. Kamu yang harus hadir menghibur, bukan malah kamu yang menangis. Orang bilang apa kalau kamu menangis? Cukup sudah, jangan menangis. Dan tuntutan ini membuat pelayan memaksakan diri untuk mengubur kesedihan yang sewaktu-waktu bisa datang kapan saja. Pelayan dipaksa harus tegar dan harus lebih kuat dari jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak apa kalau pelayan menangis. Justru dalam tangis seorang pelayan menjadi ruang nyaman bagi jemaat untuk juga datang dengan lega menyatakan dukanya tanpa harus pura-pura tegar. Bapak, Ibu, majelis jemaat, tidak apa-apa untuk menangis. Tidak apa-apa untuk mengekspresikan tangisan kita. Justru dengan tangisan kita menjadi ruang bagi warga jemaat yang kita layani untuk mengekspresikan segala duka dan perasaan mereka. Yesus pun menangis. Yesus menangis menolong kita memahami bahwa siapapun yang dilanda duka dan hampa berhak menangis, entah laki-laki ataupun perempuan, entah pelayan ataukah jemaat. Menangis bukan sebuah hal yang harus disembunyikan. Menangis adalah ekspresi duka yang memang harus diungkapkan. Yesus memahami betapa tidak mudah ketika kita ada dalam keadaan duka dan kehilangan. Ketika kita ada dalam keadaan duka dan kehilangan, kekosongan yang kita alami, entah karena kehilangan orang yang kita kasih, kehilangan pekerjaan, kita diabaikan, kita direndahkan, atau mungkin ada harapan yang belum tercapai, atau merasa tidak adil dan lain-lain, maka kita tidak perlu menyembunyikan perasaan itu. Yesus yang menangis menjadi ruang bagi kita semua untuk dapat mengekspresikan duka dan kehilangan kita. Sebagaimana sukacita yang dinikmati dalam segala kesiapan, maka duka pun harus mendapat porsi yang sama. Harus diekspresikan dengan lega, harus diekspresikan dengan baik. Menangis menjadi tanda dan bentuk kesadaran kita bahwa kekuatan kita ini terbatas, kita ini rapuh, kita ini lemah, serta menjadi ruang bagi kita untuk kita meneguhkan hati kita. Menangis bagian dari cara kita juga untuk memberi tempat bagi Yesus dalam ruang hampa dan ruang duka kita. Menangis menjadi tempat bagi kita untuk membiarkan Yesus memulihkan seluruh perasaan duka kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang ketiga yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, kehadiran kita untuk mendengarkan dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain adalah hal yang paling penting dibandingkan dengan tanggapan atau saran atau juga nasihat kita. Ketika orang ada dalam pergumulan, ketika orang ada dalam kesulitan,
kehadiran kita adalah sesuatu hal yang penting. Kehadiran untuk mendengarkan lebih penting daripada kehadiran untuk menggurui dan menghakimi atau menilai orang lain terlalu berlebihan dalam rasa dan duka yang dialami. Orang lain yang tengah berada dalam duka dan hampa tentu tidak ingin mendengar seluruh nasihat, namun mereka butuh telinga untuk mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita merenungkan. Apakah kita telah hadir dalam keluarga? Apakah kita telah hadir dalam gereja? Apakah kita telah hadir dalam masyarakat sebagai orang-orang yang berempati? Sama seperti Yesus ketika dia berempati terhadap Maria dan Marta. Kita belajar juga bahwa kehadiran kita menjadi kehadiran yang berempati. Apakah kehadiran kita telah membangkitkan semangat orang lain atau malah menjadi pemicu terciptanya ruang-ruang kesedihan bagi orang lain? Atau boleh dikatakan kehadiran kita sudah menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah dalam keluarga kita telah saling mendengarkan, baik suami dan istri telah saling mendengar, atau orang tua dan anak-anak sudah saling untuk mendengarkan? Ketika kita katakan saling, berarti orang tua juga bisa mendengarkan anak dan anak mendengarkan orang tua. Jangan hanya menuntut bahwa anak yang mendengarkan orang tua, anak harus tunduk absolut kepada orang tua dan tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri. Ini menjadi renungan bagi kita di minggu-minggu penghayatan akan keluarga. Apa yang kita refleksikan dalam hidup? Sekiranya dalam keluarga kita tidak menjadi penyebab dari setiap perasaan duka dan hampa yang datang pada diri kita. Seringkali istri bisa menimbulkan duka dan hampa kepada hati suami. Seringkali juga suami bisa melakukan hal yang demikian.